dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Talkshow penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Muarani tahun 2025-2045 secara resmi saya nyatakan dibuka. Penyusunan RPJPD ini sudah melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu evaluasi RPJPD 2005-2023. Sebagai dasar utama kita untuk menurunkan RPJPD 2025-2045. Yang kedua, kita lakukan kick-off meeting, istilahnya tabung beneran. 1 bulan yang lalu sudah kita umumkan kepada seluruh masyarakat, seluruh unsur yang ada bahwa kita akan menyusun dokumen rencana untuk 20 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga, acara hari ini dan keempat, nanti setelah ini akan kami adakan juga FGD. Dan setelah itu paparan akhir dari tim penyusun menteri, dan terakhir kita akan adakan konsultasi publik yang insya Allah akan kita lakukan pada awal Januari 2024 yang akan datang. Kemudian yang berikutnya penyempurnaan. Nah, dari hasil semua tahapan-tahapan ini akan kami sempurnakan bersama tim penyusun dari itu. Tapi bagi saya persoalannya kita membanding-bandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, ya, bukan masalah turunnya Pak Masrud. Saya contohkan seperti ini, ya. Oke, kalau pertumbuhan ekonomi kita nomor 1 di Sumatera Selatan, ya. Kalau saya lihat di sini data, cuma lahan yang 6,8, yang lain itu di bawah 4 semua. Pertumbuhan ekonomi luar biasa, ya. Saya kira nasional tak pernah mencapai 7%, ya. Seperti bagi hasil migas, bagi hasil royalti, apalagi nanti dengan bagaimana tidak ada lagi habis royalti, semakin banyak nipisnya migas itu semakin turun. Jadi APBD kita nanti itu semakin hari mungkin semakin tahun akan turun, ya. Artinya migas nanti habis migasnya, artinya bagi hasil turun, batu bara juga akan turun. Nah, ini mau kemana kita? Mencermati beberapa pilar yang ada. Di pilar pertama pembangunan sosial, mungkin yang terkait dengan kami tentu saja banyak pendidikan yang berkualitas. Jadi tidak semuanya kami mempunyai kompetensi di bidang ini. Jadi kami pilih saja, misalnya untuk pilar pembangunan sosial kami di bagian pendidikan, kemudian di pilar pembangunan ekonomi itu di kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi memang dalam hal kemitraan inilah kami bisa turut serta dalam membangun di provinsi Kabupaten Muarani. Kemudian di pilar pembangunan lingkungan ya, pada air, ya, kemudian termasuk sebenarnya di dalamnya ada daratan, proses pemanakan, lahan dan pengolahan limbah. Kemudian di pilar pembangunan hukum dan tata kelola sebenarnya kami sudah banyak melaksanakan beberapa bantuan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum, bekerjasama dengan Pemkab dan lain. Ini saya sampaikan beberapa hasil kajian yang terkait hulu penyebab lahirnya angka tadi. Ini masalah tenaga kerja berhubungan dengan tingkat pengangguran tadi. Jadi salah satu faktor yang disampaikan oleh Pak Markasrun tadi bahwa indeks harapan indeks masa sekolah kita itu masih di level SMP, dan itu betul lahirnya angka itu bahwa salah satu faktor kendala utama yang dihadapi pekerja kita, anak-anak kita untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah background pendidikan. Ini hasil kajian bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2022, kami menemukan fakta seperti ini. Kemudian karena minimnya background pendidikan tadi, berarti berakibat juga terhadap keterampilan dan skill. Dan di sini saya perkenalkan nama saya Pak Sofian, saya di KMPI Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Olahraga, Wakil Ketua. Di sini yang ingin saya sampaikan ataupun saya usul, saya tanggapi Pak, yang dari Bapak tadi, sekali silakan ke depan. Jadi tapi kalau nanti disampaikan Pak,
Di sini di Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muarajambi tahun 2005-2022 tidak ada hanya ada dua komponen Pak, ada komponen kesehatan dan komponen pendidikan. Kenapa tidak ada komponen olahraga? Padahal itu olahraga itu sangat penting membentuk karakter manusia Pak. Jadi mohon untuk di RPJPD 2005-2045 mohon nanti diperintahkan juga untuk bidang olahraga Pak. Tadi berbicara perlahan Pak, ketepatan saya bertugas di Kabupaten Langsar selama 7 tahun dan peningkatan ekonominya itu luar biasa. Menurut kami, pandangan kami yang turun terjun langsung ke lapangan itu ada beberapa poin yang menyebabkan peningkatan itu. Yang pertama, itu memanfaatkan sumber daya alam yang jelas. Sehingga sumber daya alam itu bukan hanya pertambangan saja, banyak misal tempat-tempat wisata, masyarakat sana benar-benar didukung oleh pemerintah daerah. Misalnya di pinggir-pinggir jalan saja sudah dijadikan spot foto, sehingga banyak yang datang, banyak yang berjualan, sehingga ekonominya muncul kalau meningkat tinggi. Itu menurut kami untuk Kabupaten Lahat. Mengelola kabupaten sama halnya mengelola keluarga. Itu kalau menurut saya. Keluarga itu kuat, kabupaten kuat. Itu paling tidak kalau ada dua hal yang kuat. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah pendidikan. Tadi dijelaskan oleh Kepala Bapeda, pertumbuhan ekonomi kita luar biasa 8,39. Kemudian PAD kita juga luar biasa 251 miliar, ini sangat luar biasa. Dan di RPJPN-nya ada kekhawatiran di kita karena bidang yang paling tertinggi adalah bidang pertambangan ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bagi pelaku pertambangan nggak khawatir. Yang perlu kita khawatirkan sampai hari ini pun sebenarnya uang itu banyak, tapi peredaran uang itu tidak ada di kabupaten kita atau kurang ada di kabupaten kita. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Taufik Rahman tadi. Daya beli ya. Kalau olahraga tentu balik ke kesehatan. Tinggal bagaimana SKPD itu bisa mengkaitkan dengan kesehatan. Tapi bicara olahraga kita tentu bicara kesehatan bagaimana olahraga. Kira-kira itu kan. Jadi bukan tidak termasuk di dalam komponen pembangunan manusia, bukan. Tinggal persoalannya bagaimana kita mengkoordinasikan antara sektor kesehatan itu dengan kesehatan termasuk gizi, termasuk yang lain-lain. Membangun itu kan komunikasi kan. Kuncinya kan bagaimana mengkomunikasikan semua yang ada itu sehingga dia menjadi kekuatan bersama. Dari KMPI tadi Pak ya, soal IPM, Indeks Pembangunan Manusia ini memang dalam menghitungnya itu komponen itu ada 3. Jadi ada pendidikan, kemudian kesejahteraan, dan kesehatan. Nah, yang pendidikan ini dilihat indikatornya dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan kalau kesehatan dari harapan lama hidup. Cuma persoalannya itu terkait lagi-lagi regulasi tata kelola. Sebagian masyarakat menginginkan objek wisata yang ada di daerahnya dikelola oleh masyarakat. Jadi seharusnya ada titik temu untuk mengeksploitasi. Jadi tahun 2022 itu kita mendata ada sekitar 14 itu di Tanjung Agung saja di Kecamatan Tanjung Agung ada 14 titik air terjun yang belum terekspos. Yang pertama adalah dari Bapak Bapeda tentang ajakan beliau, mari kita sama-sama untuk menetapkan target yang akan kita capai, apakah 2%, apa sekian persen. Saya kira kalau kami yang diajak, kami nggak paham soal itu target itu. Maka target-target itu serahkan saja kepada pemerintah. Kami menunggu hasilnya.
Karena kalau kita diminta untuk menentukan target, kita nggak punya data apapun nih tokoh masyarakat atau yang diundang ini. Itu satu. Kedua yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan yang disampaikan Pak Beda adalah berkaitan dengan PDAM. Saya ingin mengapresiasi Kabupaten Morenin ini masih deretan kabupaten yang terkaya di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau dulu nomor 2, sekarang datanya saya nggak punya lagi ya beberapa setelah Musi Banyuasin. Oleh karena itu ke depan saya sependapat dengan Bapak Haji Taufik Rahman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tadi digambarkan wajahnya nggak ada ya calon pemimpin kita. Jadi pemimpin kita masih 4 jabatan lagi menuju ke tahun 2045. Programnya sudah bagus, disusun oleh Bapeda, dimintai tambahan oleh kita-kita. Tapi kuncinya juga yang bercukup. Kaitannya dengan itu, saya ingin menggarisbawahi karakter manusia. Karakter manusia ini erat hubungannya dengan indeks pembangunan manusia. Karena kita di sini menurut teorinya, kalau 5 orang ini bekerja sama, bersinergi 5 komponen ini, yaitu pemerintah, akademisi, wartawan, masyarakat dan pengusaha, 5 orang ini bekerja sama hari ini memandang hari depan mau dibawa kemana, insya Allah capaian yang banyak oleh kita semua kecapai. Pada Bapak Haji Taufik Rahman, saya itu hanya ingin tanya Pak, untuk di Muara ini yang katanya masyarakat dan miskin itu mendapatkan bantuan, toh tapi kasat mata yang kami lihat di lapangan itu tidak semuanya ada. Kok yang pakai gelang, pakai emas, pakai mobil mereka dapat, sedangkan masih banyak Pak yang susah, yang benar-benar susah, khususnya di Kelurahan Muara ini gitu Pak. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Seperti apa yang harus kita sampaikan kepada pemerintah setempat, dan kriteria seperti apa yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Saya rasa soal itu Pak, karena masih penasaran belum datang. Jadi kebijakan itu kalau memang yang belum begitu perlu, ya nanti kalau seperti PDAM, artinya memang yang cek itu sudah suatu keharusan. Nanti dulu yang lain. Itu seharusnya seperti itu. Jangan langsung mati, PDAM mati. Ya mestinya lampu silakan mati, tapi air tetap jalan. Artinya kebijakan itu mesti didahulukan dulu yang kita. Sekalian tadi dengan dari Bapak terkait dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu mitra pemerintah daerah dalam membangun. Kalian jawab, jadi dikatakan oleh Pak tadi, Kanda Ilham ini guru saya itu benar. Sebenarnya pemerintah itu membuat suatu regulasi kebijakan. Tapi sesungguhnya yang melaksanakan itu sebenarnya masyarakat, komponen masyarakat itu Pak. Artinya dari lembaga ada, lagi media, lagi perguruan tinggi, semua komponen itu yang melaksanakan pembangunan